Bayangkan, selama puluhan tahun jalur perdagangan internasional Indonesia seakan berada dalam kendali negara lain. Setiap barang ekspor dari negeri ini, mulai dari hasil bumi, produk industri, hingga berbagai kebutuhan pokok, harus melewati satu gerbang yang sama sebelum akhirnya menembus pasar dunia. Bukan melalui pelabuhan milik Indonesia sendiri, melainkan melalui pelabuhan Singapura. Setiap kapal yang berangkat dari Medan, Surabaya, maupun Makassar tidak bisa langsung berlayar menuju Eropa, Amerika, atau Asia Timur. Semuanya harus singgah terlebih dahulu di Singapura, menunggu antrian panjang, membayar berbagai biaya tambahan, dan menyerahkan sebagian keuntungan di sana. Akibatnya, waktu pengiriman menjadi lebih lama, biaya logistik terus membengkak, dan yang paling menyedihkan, keuntungan terbesar justru lebih banyak dinikmati oleh pihak lain, bukan oleh bangsa ini. Selama bertahun-tahun, kondisi seperti ini terus berlangsung. Selama bertahun-tahun pula, kita menerima kenyataan bahwa untuk menjual produk sendiri ke pasar dunia, Indonesia harus melewati pintu milik negara lain. Namun kini, keadaan mulai berubah. Sebuah kabar besar datang dan membuat banyak orang terkejut sekaligus bangga. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah berani, sebuah keputusan penting yang berpotensi mengubah arah peta perdagangan global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia resmi membuka jalur ekspor langsung menuju Tiongkok tanpa harus melewati Singapura. Sekilas mungkin terdengar sederhana, hanya sebuah jalur pelayaran baru. Namun di balik keputusan itu tersimpan makna yang jauh lebih besar. Selama ini Indonesia memang memiliki banyak pelabuhan besar, mulai dari Belawan di Sumatera, Tanjung Priok di Jakarta, hingga Bitung di Sulawesi. Akan tetapi, kenyataannya semua itu seolah belum mampu memainkan peran maksimal, karena sistem logistik internasional telah lama terkonsentrasi di Singapura. Negara kecil tersebut berhasil membangun salah satu pelabuhan paling efisien di dunia. Infrastruktur modern, layanan yang cepat, serta koneksi global yang luas, menjadikan Singapura seakan menjadi gerbang utama bagi setiap produk dari kawasan Asia Tenggara. Bagi para pelaku usaha, kondisi ini tentu memberikan kemudahan karena prosesnya sudah terjamin dan efisien. Namun bagi Indonesia, situasi tersebut berarti kehilangan kendali atas salah satu urat nadi terpenting dalam perdagangan nasional. Setiap ekspor yang harus transit di luar negeri berarti waktu terbuang, biaya bertambah, dan nilai ekonomi terus mengalir keluar. Indonesia seolah menjadi pemilik rumah yang tidak memegang kunci pintu depannya sendiri. Pemerintah menyadari bahwa ketergantungan seperti ini tidak bisa dibiarkan berlangsung tanpa batas. Bagi negara sebesar Indonesia yang memiliki potensi ekonomi luar biasa, kondisi tersebut merupakan sebuah ironi. Karena itulah, keputusan besar akhirnya diambil, yaitu membuka jalur ekspor langsung tanpa perantara. Rute perdana yang resmi dibuka, menghubungkan Pelabuhan Kuala Tanjung di Medan, Sumatera Utara, langsung menuju Pelabuhan Ningbo di Tiongkok. Mungkin bagi sebagian orang, langkah ini terlihat sebagai perubahan teknis semata. Namun sesungguhnya, inilah sebuah tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya, Indonesia benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri dalam urusan perdagangan internasional. Tidak lagi harus menitipkan produk ke pelabuhan negara lain. Tidak lagi bergantung pada sistem logistik asing. Kini, berbagai barang dari pusat-pusat produksi di Indonesia dapat langsung berlayar menuju pasar tujuan tanpa harus memutar jalur. Dampaknya sangat besar. Biaya logistik diperkirakan akan turun secara signifikan karena tidak lagi dibebani biaya transit maupun penyimpanan di pelabuhan perantara. Waktu pengiriman pun menjadi jauh lebih singkat. Dalam perdagangan internasional, kecepatan adalah salah satu faktor penentu utama. Semakin cepat sebuah produk sampai ke tangan pembeli, semakin besar pula peluangnya untuk bersaing dengan produk dari negara lain. Lebih dari itu, jalur ekspor langsung ini juga membuka kesempatan besar bagi pelabuhan-pelabuhan Indonesia lainnya untuk ikut terhubung dengan jaringan logistik global. Selama ini banyak pelabuhan di luar Pulau Jawa yang relatif minim aktivitas internasional, padahal potensi yang dimilikinya sangat besar. Kini dengan hadirnya rute baru seperti Kuala Tanjung Ningbo, peta perdagangan mulai menunjukkan perubahan. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berpeluang berkembang di luar Pulau Jawa. Namun, langkah besar ini tentu bukan sesuatu yang lahir dalam semalam. Keberhasilannya merupakan hasil dari proses diplomasi yang panjang, serta kerjasama erat dengan mitra dagang terbesar Indonesia, yaitu Tiongkok. Dukungan dari Beijing pun datang dengan cepat dan penuh antusiasme. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, bahkan secara terbuka menyampaikan bahwa pembukaan jalur ekspor langsung ini merupakan bukti nyata hubungan yang saling menguntungkan antara kedua negara. Menurutnya,
Ini bukan sekadar proyek logistik biasa, melainkan bagian dari strategi besar dalam membangun konektivitas kawasan Asia. Yang lebih menarik lagi, dukungan tersebut juga datang langsung dari tingkat tertinggi pemerintahan Tiongkok. Presiden Xi Jinping menegaskan bahwa jalur ekspor langsung ini merupakan bagian dari agenda strategis bersama antara kedua negara. Artinya, langkah ini bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi simbol semakin eratnya hubungan politik serta meningkatnya kepercayaan antara Jakarta dan Beijing. Dengan kata lain, dunia mulai memandang Indonesia dari sudut yang berbeda. Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai pemasok bahan mentah, tetapi sebagai mitra strategis yang mampu berdiri sejajar dalam percaturan perdagangan global. Dan ini baru permulaan. Jalur ekspor langsung hanyalah satu bagian dari kerjasama yang jauh lebih besar antara Indonesia dan Tiongkok. Di Kalimantan Utara, kedua negara telah menyepakati pembangunan proyek petrokimia berskala raksasa, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Tujuannya sangat jelas. Indonesia tidak lagi ingin sekadar mengekspor bahan mentah dengan harga murah, tetapi mampu mengolahnya sendiri menjadi produk bernilai tambah yang jauh lebih tinggi. Selama ini, Indonesia kerap terjebak dalam pola ekonomi yang sama. Kita mengekspor bahan mentah, lalu mengimpor kembali barang jadi dengan harga yang jauh lebih mahal. Akibatnya, nilai tambah justru dinikmati oleh negara lain. Kini, melalui proyek petrokimia tersebut, berbagai sumber daya seperti minyak, gas, dan hasil tambang dapat diolah langsung di dalam negeri. Dampaknya sangat besar. Pendapatan negara berpotensi meningkat, industri nasional semakin berkembang, dan ribuan lapangan kerja baru dapat tercipta bagi masyarakat Indonesia. Namun, kerjasama strategis ini tidak hanya menyentuh sektor industri berat. Sektor yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu pertanian, juga menjadi bagian penting dari kolaborasi tersebut. Di Kalimantan Tengah, Indonesia dan Tiongkok tengah mempersiapkan proyek besar untuk membangun sistem pertanian modern. Program ini dirancang guna memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi produk pertanian Indonesia ke pasar dunia. Dengan dukungan teknologi pertanian dari Tiongkok, produksi pangan nasional diharapkan meningkat secara signifikan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Bagi para petani, ini merupakan peluang yang sangat besar. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan pasar domestik, tetapi juga memiliki kesempatan menembus pasar internasional secara langsung. Bayangkan, beras dari Kalimantan, kopi dari Sumatera, atau buah-buahan tropis dari Sulawesi dapat dikirim langsung ke Tiongkok tanpa harus melewati perantara di luar negeri. Semua langkah tersebut, mulai dari jalur ekspor langsung, pembangunan industri petrokimia, hingga modernisasi sektor pertanian, mengarah pada satu tujuan besar, yaitu membangun kemandirian ekonomi nasional. Indonesia tidak lagi ingin hanya menjadi penonton dalam arus globalisasi. Indonesia ingin menjadi pemain utama yang mampu menentukan arah permainannya sendiri. Namun tentu saja, langkah sebesar ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Berbagai pertanyaan pun mulai bermunculan. Apakah jalur ekspor langsung ini benar-benar mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Singapura? Apakah infrastruktur pelabuhan nasional sudah cukup siap untuk menyaingi efisiensi pelabuhan-pelabuhan terbaik dunia? Dan yang lebih penting, apakah Indonesia siap menghadapi tekanan ekonomi maupun politik yang mungkin muncul sebagai konsekuensi dari perubahan besar ini? Karena dalam dunia geopolitik, setiap langkah maju hampir selalu memunculkan reaksi. Negara-negara yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama tentu tidak akan tinggal diam. Mereka mungkin akan berusaha mempertahankan posisinya melalui jalur diplomasi, tekanan ekonomi, maupun berbagai strategi pasar yang lebih halus. Namun ada satu hal yang sulit untuk disangkal. Langkah ini menunjukkan keberanian Indonesia untuk menentukan jalannya sendiri. Keberanian yang mungkin telah lama dinantikan. Keberanian untuk tidak terus bergantung kepada negara lain, serta mulai membangun masa depan dengan kekuatan sendiri. Bayangkan dampak jangka panjangnya. Apabila jalur-jalur ekspor langsung terus berkembang, rantai pasok nasional akan menjadi jauh lebih efisien. Biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu hambatan terbesar dapat ditekan secara signifikan. Industri dalam negeri akan semakin kompetitif. Produk-produk Indonesia dapat sampai ke pasar tujuan dengan lebih cepat, lebih murah, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Dampak paling nyata tentu akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Harga berbagai kebutuhan menjadi lebih stabil karena biaya distribusi menurun. Lapangan pekerjaan baru akan terbuka di sektor logistik, industri, hingga pertanian. Pendapatan negara juga berpotensi meningkat seiring bertambahnya nilai ekspor. Dan yang tidak kalah penting, rasa percaya diri bangsa akan ikut tumbuh. Masyarakat akan melihat bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri, mampu mengelola sistem perdagangannya tanpa harus bergantung pada negara lain.
Sejarah selalu mencatat bahwa setiap bangsa besar lahir dari keberanian mengambil keputusan besar. Dan mungkin, pembukaan jalur ekspor langsung ini akan menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan Indonesia. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki. Kekuatan sejati juga ditentukan oleh seberapa besar keberanian bangsa tersebut dalam menentukan nasibnya sendiri. Saat ini Indonesia sedang menapaki jalan baru. Sebuah jalan yang mungkin tidak mudah, jalan yang dipenuhi tantangan dan berbagai ujian. Namun di saat yang sama, jalan itu juga menghadirkan peluang yang sangat besar. Dunia sedang berubah, pusat kekuatan ekonomi global perlahan bergeser menuju kawasan Asia, dan Indonesia memiliki kesempatan emas untuk menjadi salah satu poros baru dalam perdagangan internasional. Bayangkan suatu hari nanti, kapal-kapal besar yang membawa berbagai produk Indonesia berlayar langsung menuju berbagai penjuru dunia. Ke Shanghai, ke Tokyo, ke Rotterdam, ke Dubai, hingga ke Los Angeles, tanpa perlu lagi singgah di pelabuhan negara lain. Ketika hari itu benar-benar tiba, dunia tidak lagi melihat Indonesia sebagai pengikut. Dunia akan melihat Indonesia sebagai negara yang ikut menentukan arah. Langkah ini juga berpotensi menjadi inspirasi bagi banyak negara berkembang lainnya, bahwa dengan keberanian mengambil keputusan besar, ketergantungan terhadap negara lain dapat dikurangi. Bahwa kedaulatan ekonomi bukan sekedar impian, kedaulatan ekonomi dapat diwujudkan melalui strategi yang tepat serta konsistensi dalam pelaksanaannya. Dan apabila semua itu berhasil, sejarah akan mencatat lahirnya sebuah babak baru. Sebuah babak ketika Indonesia berani menantang sistem lama dan berhasil mengubah arus perdagangan global. Sebuah babak ketika bangsa ini tidak lagi hanya menjadi penonton dalam drama globalisasi, melainkan menjadi salah satu aktor utama yang ikut menulis jalan ceritanya. Kini, perhatian dunia tertuju kepada Indonesia. Semua menunggu untuk melihat apakah jalur ekspor langsung ini benar-benar akan menjadi fondasi kebangkitan ekonomi nasional, atau justru hanya menjadi catatan kecil dalam perjalanan sejarah. Jawabannya memang belum dapat diketahui hari ini. Mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Mungkin pula harus melewati berbagai rintangan. Namun satu hal sudah terlihat dengan jelas. Melalui langkah ini, Indonesia telah menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang berani, bangsa yang mandiri, dan bangsa yang percaya diri menghadapi masa depan. Seperti sebuah kapal besar yang perlahan meninggalkan dermaga, Indonesia kini mulai berlayar menuju arah yang baru, menuju masa depan yang lebih berdaulat, lebih kuat, dan lebih membanggakan. Lalu, apakah langkah ini benar-benar cukup kuat untuk membawa Indonesia naik kelas di panggung perdagangan dunia? Ataukah masih ada tantangan besar yang menanti di depan? Satu hal yang pasti, sejarah tidak pernah menunggu bangsa yang ragu. Sejarah selalu berpihak kepada mereka yang berani melangkah. Dan hari ini, Indonesia telah mengambil langkah itu.